Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, memang akhir-akhir ini nama seorang Kamarudin Simanjuntak itu lagi naik daun ya, seiring dengan beliau sebagai kuasa hukum dari Brigadir J ya. Tetapi lama-lama ya, karena karakternya yang suka banyak omong, kemudian membuat statement-statement yang melebar, statement-statement yang sebenarnya tidak perlu untuk diungkap karena tidak terkait langsung dengan kasus yang sedang dikawal lah. Lama-lama publik semakin sadar ya, ada beberapa tokoh, beberapa netizen yang kemudian mulai kehilangan simpati kepada Kamarudin Simanjuntak karena dianggap terlalu banyak omong, ngawur, kemudian melebar kemana-mana, menyasar ke berbagai pihak. Dan kalau kita yang terbiasa ada di diskusi lintas agama, kemudian yang mengikuti perkembangan kasus MKC ya, kita sih sudah tahu memang karakter dari Kamarudin Simanjuntak ini banyak omong dan membuat statement-statement yang ngawur lah. Kita dulu masih ingat bagaimana ketika dia mengawal kasusnya MKC juga pernah membuat satu statement bahwa Indonesia ini adalah negara terkutuk karena tidak menghormati atau memuliakan Israel. Sebuah statement yang sebenarnya lucu dan tidak perlu lah, menghina negara sendiri. Teman-teman sekalian, lalu apa sih statement terakhir yang membuat publik seolah kehilangan simpati kepada Kamarudin Simanjuntak ya? Beberapa kalangan mengatakan dahulunya simpati, tapi lama-lama karena omongannya Kamarudin Simanjuntak ini makin tidak terkontrol ya, itu menyebabkan mereka yang tadinya memberikan dukungan, memberikan simpati, seakan sudah kehilangan simpatinya. Statement Kamarudin yang kumaksud adalah ketika Kamarudin Simanjuntak itu mulai menyinggung dua tokoh nasional ya. Yang pertama mantan Presiden RI, yaitu Bapak Bambang Susilo Yudhoyono ya, Bapak SBY. Dalam sebuah kesempatan Kamarudin Simanjuntak mengatakan ya, bahwa dialah satu-satunya pengacara yang pernah disembah oleh Presiden, yaitu soal kasus Wisma Atlet ya, dimana kita ketahui bahwa dalam kasus Wisma Atlet itu banyak tokoh yang kemudian terlibat, terjerat korupsi yang kemudian berujung dengan pemidanaan. Di antaranya Angelina Sondag, Nazarudin, kemudian Anas Urbaningrum, dan itu diklaim sebagai hasil kerja dari Kamarudin Simanjuntak. Kemudian berujung pada statement yang mengatakan bahwa Pak SBY pernah menyembah Kamarudin Simanjuntak untuk menghentikan kasus tersebut agar beliau dan keluarga tidak terjerat begitu. Teman-teman sekalian, statement ini kemudian menimbulkan kegeraman di kalangan beberapa tokoh partai Demokrat ya. Di antaranya kalau nggak salah itu Bang Jansen atau siapa begitu, yang mengatakan ya, ini orang udah mulai halu, mulai sombong ya, seolah seperti Tuhan aja, seakan-akan Presiden kemudian menyembahnya dikarenakan kasus tersebut ya. Beliau meminta Kamarudin untuk membuktikan omongannya itu. Jadi dianggap Kamarudin ini seolah-olah semakin sombong dan menjadi Tuhan gitu. Kemudian yang kedua ya, yang menimbulkan kegeraman
di beberapa kalangan, yaitu ketika Kamarudin Simanjuntak mengatakan atau membuat pernyataan bahwa di zaman Jokowi ini hukum paling parah. Jadi dia menganggap hukum yang paling parah itu di era Pak Jokowi ini ya. Dan itu kemudian menimbulkan reaksi juga dari beberapa kalangan. Salah satunya yaitu dari Bapak Ferdinand Huta Heian ya, yang mengatakan orang ini lama-lama mulai sombong, jadi membuat pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak perlu lah, tidak terkait langsung dengan perkara yang sedang dia urusi, dia kawal begitu. Ferdinand Huta Heian sampai mengatakan ya, udahlah Lai, urusin saja soal Brigadir J, nggak usah melebar kemana-mana begitu. Itu teman-teman, setidaknya dua statement yang kemudian menimbulkan reaksi dari publik dan menyebabkan publik mulai kehilangan, beberapa kalangan mulai kehilangan simpatinya kepada Kamarudin Simanjuntak. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan, dan mungkin apa yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak itu ya terlepas benar atau tidak, sebenarnya tidak elok lah, tidak relevan atau tidak signifikan terhadap perkara yang sedang dia urus, dia kawal begitu. Mungkin juga ya, ini panggung ini betul-betul digunakan oleh Kamarudin Simanjuntak, karena kita ketahui bahwa Kamarudin Simanjuntak ini juga seorang pengurus partai baru begitu. Kita maklumin aja. Kita yakini nanti juga masih banyak kok statement-statement yang membuat publik itu heboh gitu. Dan mungkin ini juga karena kepanikan Kamarudin ya, dalam tanda kutip kepanikan, karena begitu perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan dalam waktu dekat, maka panggungnya semakin sempit. Dan sekarang dia lagi membuat panggung-panggung yang baru. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.